Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? طيب أيها التلاميذ نحن الآن سندرس اللغة العربية عن الموضوع يوميتنا في البحث خبر كان وأخواتها. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang yaumiyatuna dengan pembahasan khabar kana dan saudara-saudaranya. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, seperti biasa, terlebih dahulu silakan anak-anak Bapak isi daftar hadir yang Bapak kirimkan pada grup WA, grup pembelajaran bahasa Arab kelas 9. Oke, baik anak-anak Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat? Dan dalam kesempatan ini Bapak ingin memastikan apakah anak-anak Bapak dalam kondisi sehat walafiat. Kalau kondisi anak-anak Bapak dalam keadaan sehat, ya mudah-mudahan pada hari ini, pada pagi ini, anak-anak Bapak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, mulai dari awal sampai pada akhir materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak Bapak, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan kana. Nah, kata kana ini memiliki fungsi untuk merubah khabar, ya, yang terletak setelah kana, ya. Khabar dari kana itu nanti akan berubah dari marfu menjadi mansub. Nah, untuk lebih pahamnya nanti Bapak akan sajikan beberapa contoh pada video ini, ya. Mohon anak-anak Bapak memperhatikan dengan baik dan secara seksama sehingga tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini tercapai hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada kana. Untuk penggunaan kana itu tadi sudah Bapak sampaikan, merubah bentuk akhir atau baris akhir pada khobar kana, ya. Nah, khobar kana itu termasuk nanti kepada isim mansub. Baik anak-anak Bapak, kita mulai masuk kepada contoh penyajian, contoh-contoh dari khobar kana. Nah, untuk penggunaan kana di sini karena kana itu berupa fi'il madhi, ini bisa kita gunakan untuk 14 dhamir yang sudah kita pelajari, ya. Atau mungkin kata kana ini juga bisa mewakili seluruh kata kerja atau fi'il madhi. Oke, kana di sini kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang berlangsung pada masa lalu. Oke. Mohon anak-anak perhatikan, di sini ada beberapa contoh, ya. Kana, ya, fi'il madhi, ya. Kana itu digunakan untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Kana Muhammadun contohnya. Kana Muhammadun, nanti kita sajikan beberapa contohnya. Kemudian ada juga kanat, ya, itu untuk orang ketiga tunggal, yang dibutuhkan untuk perempuan. Kemudian kunta, ya, kunta ini, ya, digunakan untuk dhamir anta, artinya lawan bicara atau orang kedua tunggal yang kita kenal dengan istilah mukhattabah, ya. Mukhattab untuk laki-laki atau untuk perempuan, mukhattab untuk laki-laki dan mukhattabah untuk perempuan. Oke. Kalau untuk kunta itu adalah mukhattab,
ya, untuk orang kedua tunggal laki-laki. Ya. Kemudian ada kunti. Kunti digunakan untuk orang kedua tunggal perempuan, ya, sesuai dengan domir anti. Oke, untuk kuntu itu digunakan untuk orang pertama tunggal atau sesuai dengan domir ana. Oke, di sini kunna. Kunna itu untuk domir nahnu atau orang pertama jamak, ya, mengatakan kami. Kemudian ada kuntum, ya. Kuntum itu digunakan untuk orang kedua jamak laki-laki. Nah, begitu seterusnya untuk contoh-contoh domir yang 14, ya. Nah, Bapak sesuaikan dengan tasrif fi'il madhi yang sudah kita pelajari. Itu beberapa contoh untuk kana. Nah, kemudian nanti silakan anak-anak Bapak memperhatikan contoh dari penggunaan khabar kana dan saudara-saudaranya. Di sini untuk terlebih dahulu untuk tahap pertama kita gunakan kana. Kita lihat di sini contoh kana. Kana, ya. Kana di sini mempengaruhi khabar yang terletak sesudahnya, ya. Di sini ada contoh dalam sebuah kalimat, kana Farhan taliban fil madrasah, ya. Kana Farhan taliban fil madrasatil ibtidaiyah wal an Farhan talibun fil madrasatil tsanawiyah. Coba anak Bapak perhatikan di sini kata Farhan, ya. Kata Farhan terletak, mohon maaf, kata Farhan terletak setelah kana, ya. Yang pertama, Farhan itu adalah isim, disebut dengan isim kana. Posisinya adalah sebagai isim marfu. Kemudian taliban. Taliban di sini adalah khabar dari kana. Nah, artinya, ya, kana Farhan taliban. Dulu Farhan itu adalah seorang siswa di fil madrasatil ibtidaiyah, di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Wal an, dan sekarang Farhan adalah seorang siswa di madrasah sanawiyah. Jadi ini perbedaannya. Kalimat yang contoh yang pertama, kata taliban, ya, merupakan khabar kana. Ya, khabar kana, ya, asal katanya adalah talibun, ya. Farhan talibun. Tapi setelah diawali oleh kana, talibun berubah menjadi taliban. Taliban di sini merupakan isim mansub. Salah satu isim mansub, ya, yaitu adalah khabar dari kana. Oke. Untuk selanjutnya kanat, mohon maaf, ini kanat sebenarnya, ya. Kanat. Kanat, ya. Kita perhatikan dalam contoh kalimat. Kanat zakiyah, ya. Mohon maaf, di situ bukan zakiyatan, ya, tapi zakiyatun, ya. Kanat zakiyatun atau zakiyah. Nah, zakiyah nama orang, talibatan itu sebenarnya, ya. Mohon maaf, barisnya satu. Kanat zakiyah talibatan fil madrasatil ibtidaiyah. Kenapa di sini pakai menggunakan kanat? Karena zakiyah ini adalah bentuk kalimat muannas, ya. Jadi kita menggunakan kanat karena kanat tadi kita sudah saya sampaikan penggunaannya adalah untuk orang ketiga tunggal perempuan. Talibatan, mohon maaf, ini adalah talibatan. Talibatan adalah khabar dari kana. Zakiyatun, ya, adalah isim kana. Dulu
Zakia itu adalah siswa di madrasah ibtidaiyah. Dan sekarang Zakia adalah talibatun fil madrasati tsanawiyah. Jadi di sini adalah talibatan merupakan khabar dari kanat, ya. Yang asalnya sebelum masuki kanat, talibatan bentuknya adalah marfu, yaitu talibatun, bukan talibatan. Tetapi setelah diawali oleh kana, talibatun berubah menjadi talibatan. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Oke, namun kita sajikan saja contoh-contohnya untuk penjelasannya. Kita samakan dengan penjelasan yang sebelumnya. Ini contohnya. Kunta taliban. Dulu kamu adalah seorang siswa di madrasah ibtidaiyah, dan sekarang kamu adalah siswa madrasah tsanawiyah. Oke, di sini kemudian ada kunti. Ya, hanya berubah domainnya saja. Kalau kunta tadi untuk anti, kalau kunta tadi untuk anta, kalau kunti untuk domir anti. Perhatikan secara sesama contohnya. Kemudian kuntu. Kuntu fallahan. Dulu saya adalah seorang petani. Wal'an ana mudarrisun. Ya. Dulu saya adalah seorang petani. Dan sekarang saya adalah seorang guru. Artinya ini dulu sebelum dia menjadi guru, dia menggeluti profesi sebagai petani. Namun pada akhirnya profesinya berubah, dia menggeluti di bidang pendidikan, ya, sebagai tenaga pengajar, dan tenaga pengajar itu disebut dengan guru. Maka contoh penggunaan kananya dalam kalimat kuntu fallahan wal an ana mudarrisun. Dulu saya adalah seorang petani, dan sekarang saya adalah seorang guru. Baik, kita lanjut saja untuk contoh-contohnya. Mohon anak-anak perhatikan, ya. Kunna jalisan wal an qaimun. Dulu saya duduk, sekarang saya berdiri. Oke. Ini beberapa contoh. Kuntum saghiran wal an kabir. Ya. Kuntum saghiran wal an kabir. Dulu kamu kecil, sekarang kamu sudah besar. Oke, mohon anak-anak Bapak perhatikan beberapa contoh berikut, ya. Ini ada penggunaan kana, ya. Nah, untuk penjelasan dari contoh-contoh tadi. Ini kolom yang pertama itu adalah untuk contoh kalimat pada masa lalu, ya. Dan kolom yang kedua untuk penggunaan kalimat untuk masa sekarang. Oke. Kana Farhan taliban. Dulu Farhan itu adalah seorang siswa. Nah, kalau kita menggunakan untuk masa sekarang, ya, kita tidak menggunakan kana, ya. Farhan talibun fil madrasatil ibtidaiyah. Farhan adalah seorang siswa, ya, di madrasah ibtidaiyah. Jadi ini kalimat yang kedua menyatakan posisi Farhan sekarang, ya. Nah, kalau pakai kana, kalau menggunakan kana berarti ini menyatakan menerangkan kondisi Farhan pada masa lalu, ya. Dulu Farhan adalah seorang siswa. Nah, kalau di sini Farhan talibun fil madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi sekarang Farhan itu adalah seorang siswa di madrasah ibtidaiyah. Itu beberapa contoh. Kemudian kita lanjut. Kuntu jalisan amamal fasli. Ana jalisun amamal fasli. Nah, contohnya. Kuntum hadirina fil masjid. Kenapa pakai hadirin? Nah. Kemudian untuk
menyatakan sekarang antum hadiruna fil masjid. Ya, kamu sekarang hadir di masjid. Dulu kalian hadir di masjid. Nah, itu perbedaan makna pada kalimat yang didahului oleh kana. Kemudian kanu taliban, kamu talibun. Mohon maaf, di sini sebenarnya kanu talibin. Ya, kanu talibun. Nah, kanu talibun al-muslimin. Ya, mohon maaf, kanu talibun al-muslimin. Ya. Dulu siswa itu adalah orang-orang Islam. Nah, kanu kemudian talibun itu adalah isim dari kanu atau kana, isim kana disebut isim kana. Al-muslimina merupakan khobar dari kana atau yang di sini adalah kanu. Kemudian kita lihat ya untuk al-yaum atau sekarang al-an at-talibun al-muslimuna. Siswa-siswa itu adalah orang Islam. Kalau kita tambahkan kanu itu menyatakan dulu ya. Dulu siswa-siswa itu adalah orang Islam. Gitu. Perbedaan makna kalimat yang didahului oleh kana dan yang tidak didahului oleh kana. Oke, selanjutnya kanatil azizah talibatan. Dulu azizah itu adalah seorang siswa. Kita nyatakan untuk al-an atau al-yaum atau sekarang atau hari ini al-azizatu talibatun. Nah, ini penggunaannya. Mohon anak-anak Bapak perhatikan. Sebelum diawali oleh kana asalnya adalah talibatun ya. Tetapi setelah diawali oleh kana ya atau sejenisnya, kata talibatun berubah menjadi talibatan. Oke, barangkali itu beberapa contoh tentang penggunaan penggunaan kana. Oke. Dari materi-materi yang Bapak sajikan dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kana dan saudara-saudaranya itu mempunyai fungsi ya merubah baris atau bentuk akhir dari khobar yang terletak sesudah kana. Nah, di sini Bapak sajikan kana dan bentuknya, beberapa bentuk ini tadi dalam permari. Kemudian nanti setelah ini di luar video ini ya Bapak akan kirimkan beberapa saudara-saudara kana itu yang memiliki fungsi yang sama dengan kana ya. Nanti akan Bapak kirimkan saudara-saudara kana itu dalam bentuk PDF. Nah, jadi Bapak berharap kepada anak Bapak silahkan anak Bapak perhatikan video ini secara seksama ya sehingga anak Bapak memiliki pemahaman terhadap khobar yang terletak setelah kana. Jadi khobar atau keterangan yang terletak setelah kana posisinya adalah sebagai isim mansub. Ya, yang awalnya sebelum dimasuki kana dia posisinya adalah sebagai isim marfu. Tetapi setelah dimasuki oleh kana atau diawali oleh kana posisi khobarnya akan berubah menjadi mansub. Nah, baik anak-anak Bapak, demikianlah materi yang dapat Bapak sajikan pada video kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dengan menyaksikan video ini dapat membantu anak-anak Bapak dalam memahami materi-materi kita tentang khabar kana dan saudara-saudara kana itu. Baik, pada kesempatan kali ini barangkali kita cukupkan materi kita sampai di sini ya. Naktafi ila nadarsul yaum naktafi bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Wal akhirah aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat dalam proses pembelajaran anak-anak Bapak. Bagi anak-anak Bapak yang kurang paham, nanti silakan anak Bapak mengajukan pertanyaan melalui WA